Kembali lagi di channel YouTube Zona Politik bareng gue Tulus Pardosi seputar pembahasan politik ala obrolan warung kopi. Kita berbincang tentang politik yang lebih santai. Dan kalau lu punya ketertarikan dalam bidang tersebut, langsung saja mari subscribe dan bagikan sebanyak-banyaknya sosial media kita yang tersedia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you semuanya. Dadah. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Zona Politik. Bersama saya Risya Rismayanti. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol terkait bagaimana sih anak muda memahami politik. Karena kan sejauh ini masih banyak anak muda yang belum memahami tentang politik. Dan ada beberapa juga anak muda yang tidak peduli dengan politik. Nah, maka dari itu di sini kita bahas mengenai sejauh mana anak muda memahami tentang politik. Tentunya saya tidak sendirian ya di sini. Saya ditemani oleh Bang Tulus Pardosi. Ya, hai, halo kawan-kawan semua. Kali ini di Bincang Politik dan Nalar, kita akan sharing-sharing bagaimana anak muda memandang politik itu, tentu dengan ala obrolan warung kopi. Oke, selanjutnya kita akan mengundang bintang tamu ya. Beliau adalah seorang mahasiswa, yaitu Muhammad Rafi. Halo Mbak, halo Mas. Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik sih. Sehat ya. Cuma kondisi seperti ini kan buat agak banyak yang berbeda lah, banyak yang berbeda. Tapi sehat kan? Kondisi PPKM di sana gimana Mas Rafi? Kondisi pemberlakuan PPKM-nya? Untuk daerah Purwokerto itu cuma ditambah beberapa ruas jalan yang ditutup, Mas. Tapi kalau kegiatan jual beli untuk pedagang-pedagang kaki lima masih ada, masih banyak yang berjualan. Oh, ya mudah-mudahan kondisi. Jadi paling cuma gimana Mas? Batasan-batasan jalannya aja sih yang. Oh, berarti hanya di penutupan beberapa ruas jalan saja ya? Iya. Ya mudah-mudahan kondisi ini cepat Dilakukan berlalu. penambahan penutupan. Iya benar-benar. Terima kasih ya Mas Raffi sebelumnya sudah mau diundang di Bincang Politik dan Nalar ini. Sama-sama. Saya juga terima kasih karena udah mau diundang. Iya Mas Raffi. Oke Mas Raffi, langsung saja ya kita masuk ke pembahasannya karena saya juga udah nggak sabar nih dengar pembahasannya ya. Oke. Kalau Mas Raffi mendengar kata politik nih, apa sih dua kata yang ada di top of mind-nya Mas Raffi? Politik ya. Kalau menurutku sendiri, dua kata yang bisa menggambarkan politik itu, yang pertama adalah taktik, serta yang kedua itu adalah arah. Taktik dan arah ya Mas? Iya. Wah, luar biasa ya Mas. Men-top of mind-nya adalah taktik dan arah. Nah, emang bagaimana sih Mas Raffi mendefinisikan politik itu sendiri? Jadi, kalau definisi secara umum menurut saya tentang politik itu ibarat sebuah setir kapal atau kendaraan pada umumnya ya, yang dimana setir itu dikendalikan atau dikemudikan oleh supir atau mungkin nahkoda, di mana nahkoda itu diibaratkan sebagai pembuat peraturan. Dan bodi dari kendaraan tersebut, entah itu mobil ataupun kapal tadi, itu merupakan hukumnya. Jadi, kenapa saya mengatakan bahwa salah satu kata yang terpikir dari politik itu adalah arah, karena politik ini nantinya akan menentukan ke arah mana hukum ini akan berlaku gitu loh. Jadi hukum ini diarahkan gitu, mau ke arah mana sih hukumnya. Jadi nggak serta-merta dibuat aturan yang sifatnya abstrak gitu, karena harus konkret merujuk ke salah satu topik gitu loh. Jadi itu ya Mas ya. Kalau menurut Mas Raffi, penting tidak sih anak muda itu memahami tentang politik, terus terlibat juga dalam isu-isu politik? Cukup penting ya Mbak, karena menurutku sendiri, terutama ya bagi mahasiswa-mahasiswa
hukum gitu kan, karena kebanyakan orang itu kan memandang bahwa mahasiswa hukum atau orang yang memiliki ketertarikan dengan hukum itu pasti mengerti politik gitu loh. Banyak orang-orang yang berpersepsi seperti itu. Menurut saya penting karena yang pertama tadi politik itu menciptakan hukum, sehingga membuat politik itu tidak dapat dipisahkan dari hukum. Walaupun mereka itu memiliki karakteristik yang berbeda, tapi mereka sebenarnya memiliki keterkaitan yang pokoknya satu sama yang lain tuh saling bersinggungan lah, saling berkaitan. Iya. Ada suatu pepatah yang mengatakan, ya mau Mbak, agak tegang ya. Ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa politik itu nggak boleh lebih dominan dari hukum, tapi harus hukum yang lebih dominan dari politik. Bahasa Latinnya tuh politia legibus non legas politia duptandae. Nah, jadi kenapa anak muda itu harus mengerti hukum harus mengerti politik, maaf. Karena terkadang ya para pembuat aturan itu seolah-olah tidak mementingkan masyarakat dalam menentukan arah kemana aturan mereka buat itu menuju gitu loh. Jadi menurut saya secara pribadi, jika kaum muda itu kritis dengan politik, maka mereka bisa bertindak cepat gitu loh. Ketika aturan yang hendak diterbitkan, baik yang sudah diundangkan maupun yang masih bentuk rancangan, menurut mereka itu tidak tepat sasaran, itu mereka bisa langsung mengambil tindakan. Misalnya dengan seperti yang kemarin ya, ada Omnibus Law dan RUU KUHP itu mereka melakukan demonstrasi bisa atau melakukan uji formil maupun uji material terhadap undang-undang. Gitu. Jadi penting ya Mas Raffi, anak muda memahami tentang politik ya. Iya. Ya, tapi menurut saya secara pribadi, karena politik ini kan mengarahkan kepada pembuatan aturan ya. Di mana dalam membuat aturan itu kan nggak semua orang bisa melakukannya, hanya sebagian orang saja yang mempunyai kewenangan atau yang mempunyai jabatan tertentu untuk membuatnya gitu loh. Nah, di sini yang saya tekankan, jika memang memiliki keterkaitan dengan politik itu tidak serta-merta memiliki ambisi yang besar untuk mendapatkan jabatan-jabatan tersebut gitu loh. Jadi tidak nggak harus bisa politik atau ngerti politik itu memiliki keinginan untuk menjabat di kursi-kursi tertentu gitu loh. Iya. Jadi kalau ngerti politik itu nggak harus yang punya jabatan gitu ya Mas Raffi ya? Iya, betul Mbak. Ada satu kutipan yang sangat fenomenal dalam dunia politik ya Mas Raffi. Bunyinya, negara hancur karena banyak orang diam. Nah, Mas Raffi mendengar kutipan itu gimana? Setuju nggak sih terhadap kutipan itu? Setuju banget, Mbak. Setuju banget. Karena saya pernah baca ya, aku pernah baca di salah satu berita bahwasanya Indonesia tuh negara yang miskin literasi, malas membaca. Jadi terkadang kita nggak tahu apa-apa, jadi kita diam. Atau bahkan yang lebih parah, kita melakukan aksi, tapi kita nggak baca. Sehingga ya karena kita terutama mahasiswa ya sebagai agen pembawa perubahan bagi masyarakat, itu nggak melakukan research secara luas, atau mungkin kita memilih untuk diam, ya itulah yang membuat negara itu hancur gitu loh. Karena tadi seperti yang aku bilang bahwa beberapa demonstrasi ataupun upaya-upaya hukum yang dilakukan karena adanya aturan-aturan yang merugikan masyarakat itu menurutku nggak semua golongan mahasiswa gitu ya yang melakukan demonstrasi itu ngerti gitu loh. Nah, terus karena ada juga mungkin yang nggak
mungkin dia paham, tapi dia nggak melakukan tindakan apapun, baik demonstrasi untuk menyuarakan pendapatnya di halayak umum maupun mengambil tindakan menurut hukum gitu loh. Dalam artian seperti tadi uji material ataupun uji formil. Nah, itu menyebabkan apa ya? Kedudukan mereka sebagai agent of change atau agen pembawa perubahan tadi sia-sia. Jadi seperti aspirasi dari masyarakat yang dilimpahkan kepada kita sebagai mahasiswa itu kayak kita buang begitu aja gitu loh. Kayak kita buang begitu aja. Padahal kalau misalnya kita bisa menyuarakan dan mungkin apa yang kita suarakan itu memang benar adanya gitu kan, setidaknya kita bisa mewakilkan suara masyarakat untuk nantinya didengar gitu loh oleh negara gitu loh. Karena kita sebagai golongan muda tentunya yang nantinya akan menggantikan posisi para petinggi-petinggi negara ya, berapa dari kita seharusnya sudah sadar gitu loh akan kepentingan dari masyarakat untuk menyuarakan apa sih yang menjadi hak dari mereka gitu loh. Terutama apabila hak dari mereka itu serasa dirugikan atau mungkin dibatasi. Padahal menurut saya secara pribadi, unsur negara yang paling penting itu kan adalah masyarakat. Nah, apabila masyarakat itu sendiri itu seperti tidak berkutik atas aturan yang dibuat oleh petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat negara, maka ya negara tersebut menurut saya nggak akan jalan. Boleh nggak sih Mas Raffi kasih tahu ke kita nih, ada berapa partai politik di Indonesia? Dan sebutin dong politisi dari masing-masing partainya. Karena kan saya cuma taunya PDIP, Golkar, Demokrat gitu. Siapa tahu Mas Raffi bisa ngasih tahu yang lebih dari partai yang saya tahu. Saya juga sebenarnya nggak hafal semua sih, Mbak. Cuma ada beberapa mungkin dari Gerindra, terus ada PAN. Kalau dari Gerindra itu ada Pak Prabowo ya. Terus kalau PAN itu ada Pak Hatta Rajasa, terus ada Perindo itu Pak Haritano Sudibyo, terus ada Hanura. Kalau Hanura saya lupa lagi tokohnya siapa. Ada Pak Usman siapa gitu saya lupa. Terus yang terakhir itu yang saya ingat Partai Solidaritas Indonesia, Mbak Grace Natali. Udah itu, masih yang remas. Paling itu aja sih Mbak yang saya ingat. Oke, Mas Raffi terima kasih. Tadi kan udah nanya-nanya serius nih, Mas Raffi. Selanjutnya kita masuk sesi santai-santai aja ya. Mau nggak Mas Raffi sekarang kita main games? Mau dong ya. Boleh. Ngikut aja, ngikut. Nanti saya akan sebutin 2 kata nih, tapi Mas Raffi pilih salah satu di antara kata itu ya, Mas ya. Iya, Mbak. Jawabnya tapi cepat, misalkan kayak hitam atau putih, hitam gitu ya. Ya, Mbak. Diusahakan. Oke. Menggunakan hak suara atau golput? Golput. Masa Orde Baru atau pasca reformasi? Orde Baru. Ganjar Pranowo atau Puan Maharani? Ganjar Pranowo. Nasionalis atau religius? Nasionalis. Oke, Mas Raffi. Ya, selanjutnya kita akan masuk sesi tahu nggak sih lo? Ya, yang nanti akan dipandu oleh co-host saya, Tulus Pardesi. Thank you ya, Risa ya. Mas Raffi, luar biasa tadi saya ngikutin obrolan Mas Raffi dan Mbak Risa itu menarik sekali ya. Tapi sekarang saya diminta untuk nunjukin satu gambar nanti Mas Raffi. Nanti Mas Raffi kasih apa sih yang Mas Raffi ketahui tentang gambar itu. Jadi ini nggak banyak gambarnya. Langsung aja kita mulai dari gambar yang pertama. Udah kelihatan belum Mas Raffi? Udah, Mas. Nah, apa sih yang Mas Raffi ketahui dari gambar yang saya tampilkan ini? Setahu dan seingat saya ini 98 kan ya, Mas? Yaitu demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari beberapa universitas terkait dengan
berakhirnya masa Orde Baru, karena pada saat itu memang yang menjadi masalah adalah harga-harga bahan pokok itu mengalami kenaikan yang drastis begitu Mas. Jadi masyarakat itu merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, berarti secara keseluruhan Mas Rapi mengetahui lah bahwasanya ini adalah demonstrasi mahasiswa yang menduduki kantor DPR MPR begitu ya di masa 98 menurunkan Presiden Soeharto dari Orde Baru. Sekarang kita masuk ke foto selanjutnya Mas Rapi ya. Ini, apa yang Mas Rapi ketahui tentang foto ini? Ini merupakan jenderal-jenderal yang dibunuh pada tragedi G30S kan ya Mas? Ya. Ya, kalau nama jenderal-jenderalnya sih saya lupa sebagian gitu loh. Cuma untuk tragedinya sendiri memang pada saat itu dari jenderal-jenderal atau TNI Angkatan Darat ini mereka itu kurang setuju gitu loh dengan adanya PKI, sehingga PKI itu melakukan tindakan-tindakan yang apa ya, bisa dibilang menyingkirkan penghalangnya gitu. Mereka melakukan penculikan ke beberapa jenderal, kemudian dibawa ke lubang buaya dan kemudian disiksa sampai dengan meninggal dunia. Iya. Tapi secara umum Mas Rapi tahulah ini merupakan pahlawan revolusi ya yang memang gugur di penumpasan G30 SPKI dulu ya, di tragedi G30 SPKI ya. Iya Mas, betul. Oke. Mas Rapi, mungkin fotonya itu hanya ada 2 yang kita siapkan. Tapi selanjutnya saya ingin mengelaborasi dari jawaban cepat tadi. Yang tadi Mbak Risya sudah pandu di awal berkaitan dengan jawaban cepat. Boleh kiranya kita sharing santai lah. Karena memang Mas Rapi dan kawan-kawan yang bergabung di Zoom ataupun yang menonton video ini. Karena memang di zona politik ini, tujuan kita adalah begini. Mengajak anak muda untuk ngobrolin politik tuh biasa aja gitu loh. Serasa ya kayak nongkrong di warung kopi, nongkrong di kantin begitu. Jadi kalaupun memang ada kekurangan atau ada ketidaktahuan terhadap isu-isu tertentu itu hal yang lumrah begitu kan, karena kita bukan sejarawan. Jadi setidak-tidaknya kita mengikutilah begitu peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di negeri kita. Nah, mari kita masuk ke pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan pertama tadi Mbak Risa nanya apa tuh? Pertanyaan pertama, menggunakan hak suara atau golput. Nah, tadi Mas luar biasanya Mas Rapi memilih golput. Kenapa tuh? Boleh dong sharing ke kita tuh, kenapa malah memilih golput? Jadi gini Mas, sebenarnya ini bermula ketika saya belajar ilmu negara. Jadi di ilmu negara itu kan membahas mengenai Niccolo Machiavelli. Iya. Nah, dalam pandangannya yang dimana pemimpin itu boleh untuk mengingkari janjinya selama kondisi negara itu belum stabil gitu loh. Jadi kan ketika kampanye dilakukan, para calon-calon pemimpin atau orang-orang yang nantinya akan menjabat untuk menarik suara dari banyak orang, itu kan mereka menjanjikan banyak hal. Saya ketika terpilih akan melakukan ini gitu. Nah, tapi ketika bisa dibilang force majeure dalam keadaan negara, mereka tuh bisa mengesampingkan gitu loh apa yang tadinya mereka janjikan kepada masyarakat. Nah, tapi melihat banyaknya kejadian korupsi gitu kan, dan juga bagaimana negara menangani COVID, dalam pandangan saya, menurut saya pemilu ataupun kampanye itu tidak lebih dari sebuah kata, yaitu captandum fulgus. Captandum fulgus itu artinya adalah cari perhatian ketika melakukan kampanye. Makanya saya berpikir daripada saya menggunakan hak suara yang tidak membawa perubahan apapun bagi diri saya secara pribadi dan juga dari kepada masyarakat luas, sehingga ya udah saya milih untuk golput gitu. Mari kita elaborasi Mas Rapi. Tadi Mas Rapi bilang daripada saya gunakan hak suara saya tapi tidak membawa perubahan apapun, lebih baik saya tidak gunakan. Pertanyaan sebaliknya adalah Mas Rapi, emang kalau digunakan akan bawa perubahan apa? Begitu loh kira-kira. Emang kalau tidak digunakan akan ada perubahan apa begitu loh? Dalam perspektif Mas Rapi seperti apa? Ya,
Kalau menurut saya seperti ini memang jika hanya 1-2 orang nggak akan terasa berubah ya, Mas. Tapi kembali itu kepada, eee, prinsip saya terkait dengan menggunakan hak pilih saya gitu loh. Jadi, misalnya tadi saya dikatakan, "Kamu mau milih hak suara atau enggak?" Ketika saya mengatakan bahwa saya menggunakan hak pilih suara itu tidak akan membawa perubahan apa-apa, walaupun tidak ada jaminan ketika saya tidak memilih akan membawa suatu perubahan kepada saya, ya itu tetap menjadi pilihan saya, seperti itu, Mas. Jadi, menurut saya kayak ketika mengantri untuk melakukan pencoblosan itu membuang-buang waktu, lebih baik saya di rumah gitu loh. Tidak ngantri, tidak, apa ya, menghabiskan atau membuang-buang waktu di tempat pemilu gitu loh. Jadi walaupun tidak membawa perubahan ya, itu apa ya, bisa dibilang bagaimana pandangan saya atau bagaimana pilihan saya gitu loh. Ya, saya tangkap poinnya Mas Rapi. Berarti Mas Rapi ini lebih menekankan kepada efektivitas dan efisiensi waktu lah begitu ya. Iya, betul betul. Nah, pertanyaan kedua Mbak Risha bisa tolong bantu tadi apa? Masa Orde Baru atau pasca reformasi? Nah, Mas Rapi memilih masa Orde Baru. Yang dimana saya yakin untuk generasi kita sekarang sangat jarang yang memilih itu. Mas Rapi kenapa? Kita boleh tahu nggak kenapa sih memilih Orde Baru dibanding pasca reformasi hari ini? Kalau saya lihat lebih kepada, eee, rancangan-rancangan pembangunan yang menurut saya lebih terstruktur. Kalau dulu di Orde Baru itu kan ada yang dikenal sebagai rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Nah, menurut saya itu kan sudah terstruktur gitu loh. Dalam 5 tahun ini kita proyeknya apa aja nih, menurut saya itu udah terstruktur. Kalau misalnya, apa namanya, reformasi gitu kan, dalam proyek presiden A misalnya, belum selesai, terus lanjut ke presiden yang selanjutnya karena dia tidak terpilih lagi misalnya di pemilihan yang kedua, tentu kebijakannya akan berubah lagi gitu loh. Di mana proyeknya mungkin nggak rampung, nggak selesai, malah membuat proyek baru. Oke, saya mendapat poinnya. Tapi kan Mas Rapi pertanyaan saya karena Mas Rapi tadi mengangkat terkait Repelita rencana pembangunan 5 tahun begitu. Apakah Mas Rapi pernah mendengar Repelita ini menjadi alat penguasa pada masa Orba untuk menekan rakyat dengan dalih pembangunan? Pernah sih, Mas. Cuma, apa namanya, kayak waktu itu nggak terlalu diperjelas aja, waktu waktu guru yang menjelaskan. Cuma kalau misalnya kita mengesampingkan, eee, antara alat tadi dengan, eee, apa ya, struktur atau mungkin rencana-rencana yang lebih matang, itu saya lebih tertarik dengan Repelita. Oke. Cuman maksud saya begini Mas Rapi, poin saya adalah Mas Rapi mungkin melihat Repelita sebagai rencana pembangunan yang terstruktur, namun kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta yang menunjukkan bahwasanya Repelita itu semacam kedok Orba untuk menekan rakyat dengan dalih pembangunan karena data-data itu ada banyak begitu loh maksud saya. Jadi kita sharing di sini ya Mas Rapi dan kawan-kawan, nanti mungkin di sesi akhir juga nanti yang bergabung di Zoom itu bisa untuk nanya langsung baik ke Mas Rapi, ke saya selaku co-host ataupun ke Mbak Risha selaku host. Kita masuk ke yang ketiga dong, Risha, bantu dong. Yang ketiga tadi pertanyaannya apa? Pertanyaan yang ketiga itu Ganjar Pranowo atau Puan Maharani? Mas Rapi memilih Ganjar tadi ya. Gimana? Kenapa memilih Ganjar Mas Iya, Rapi? betul betul. Ya sebenarnya saya nggak ada alasan khusus sih, Mas, karena saya sendiri kurang, memperhatikan gitu bagaimana, eee, kinerja dari dua apa ya, dua, eee, dua orang tersebut gitu loh. Cuma memang kalau untuk Bu Puan Maharani sendiri kan yang sempat booming itu waktu dia, mute salah satu partai dalam rapat gitu loh. Nah, ya dan itu juga yang membuat saya, apa ya, seperti berpikir bahwa
Bu Puan ini seperti menghapus kebebasan untuk berpendapat gitu loh. Walaupun ya saya kurang tahu juga bagaimana dengan Pak Ganjar sendiri. Cuma kalau saya lihat memang dari iklan-iklan yang atau video-video yang ada di Facebook maupun di YouTube, kebijakan-kebijakan yang dibuat Pak Ganjar itu menurut saya bukan kebijakan ya, ada semacam anjuran, video-video anjuran itu menurut saya lumayan memberikan efek atau lumayan memberikan pengaruh gitu loh, baik untuk saya dan juga masyarakat yang lain. Berarti ada 2 poin penting yang tadi saya tangkap dari pertimbangan Mas Rapi memilih Pak Ganjar. Yang pertama, citra yang Mas Rapi tangkap, Bu Puan tidak sebaik Pak Ganjar dalam beberapa kejadian tentunya dalam tanda kutip. Terus yang kedua, komunikasi politik yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo bisa diterima oleh Mas Rapi selaku masyarakat, walaupun tidak masyarakat Jateng begitu ya. Iya, betul. Oke. Yang selanjutnya tadi apa Mbak Risa? Selanjutnya nasionalis atau religius. Mas Rapi memilih nasionalis. Why? Kenapa Mas Rapi? Ya, nasionalis ya. Karena menurut saya dengan banyaknya isu-isu intoleransi terhadap agama maupun antar suku itu dengan ditingkatkannya rasa nasionalisme dalam diri masing-masing masyarakat itu bisa dipulihkan gitu loh. Banyak kan kejadian-kejadian di mana misalnya nih dari cerita teman saya sendiri mengatakan ketika dia sedang beribadah ada beberapa oknum-oknum yang mengganggu gitu kegiatan peribadatannya. Lalu ada juga permasalahan suku yang waktu itu di Jawa Timur ya terhadap orang-orang Papua itu juga sempat ramai. Nah itu saya berpikir bahwa kalau misalnya saya memilih agamis berarti kan seperti cenderung saya harus hidup saklek atau strict sesuai dengan aturan agama saya gitu. Tapi kalau misalnya nasionalis ya kita kendurkan sedikit lah aturan-aturan yang ada dalam agama untuk menjunjung tinggi kebersamaan atau menjunjung tinggi rasa nasionalis biar integrasi nasional ini bisa terbentuk atau bisa terjaga, jangan sampai ada perpecahan lagi. Dulu kita bisa menyatu dari banyaknya perbedaan karena Sumpah Pemuda gitu. Masa tindakan yang sudah lama atau mungkin peristiwa yang sudah lama itu dijaga malah kita rusak gitu loh, malah generasi-generasi kita yang rusaknya. Berarti Mas Rapi memandang nasionalis dan religius itu dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara tadi, memilih nasionalis karena hari ini menurut Mas Rapi banyak sekali tindakan-tindakan intoleran yang mengarah ke radikalisme yang tengah mengancam eksistensi kita sebagai bangsa. Begitu kurang lebih ya? Betul Mas. Apalagi kalau misalnya menjelang hari raya beberapa agama ya, itu saya sebenarnya merasa kasihan karena merayakan hari raya itu harus dijaga oleh aparat gitu kan. Memang di satu sisi saya merasa aman gitu, tapi di sisi yang lain saya merasa sebeginikah tindakan-tindakan anarkis dari oknum-oknum yang intoleran loh. Jadi saya merasa miris gitu. Makanya ketimbang memilih agamis yang menurut saya orang-orang bigot itu belum tentu akan perbaiki dirinya, saya berpikir mending memilih nasionalis yang sifatnya itu netral. Oke. Ya, menarik sekali point of view atau perspektif dari Mas Rapi itu ya. Saya rasa cuma itu ya Risa, Mbak Risa ya. Ada lagi nggak tadi? Udah pertanyaannya 4 itu tadi. Nah, itu saja. Begitu saja Mas Rapi ya. Kita sudah elaborasi, saya tadi sudah kasih beberapa foto dan Mas Rapi sudah kasih informasi yang dia ketahui tentang foto tersebut. Dan tadi kita sudah elaborasi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Risa. Mungkin selanjutnya kalau saya tidak salah, ini adalah sesi di mana kita semua bisa
ngobrol begitu. Mas Rapi boleh bertanya ke siapapun di Zoom ini, di room ini, begitupun dengan ada Mas David di sini, David Kusuma, Ahmad Ghazali Lubis. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Risa Rismayanti selaku host. Oke, terima kasih Bang Tulus ya. Ini ada yang mau nanya nggak? Ini Bang David Kusuma. Ya, sambil menunggu David Ahmad Ghazali, Mas Rapi juga boleh ya nanya ke siapapun, boleh. Risa juga begitu. Karena ini udah sesi kita ngobrol santai aja begitu kan. Mas, saya pengen tahu sih perspektif Mas Rapi dan Mbak Risa juga kalau boleh ditambahkan. Gimana sih teman-teman hari ini melihat arah kebijakan politik hukum terkait dengan PPKM hari ini yang apa ya, diresahkan lah begitu kan. Kita dengar di sosmed tuh banyak sekali teriakan-teriakan baik dari para pedagang, terus juga buruh harian gitu loh. Nah, kalau Mas Rapi dan Mbak Risa sendiri sih gimana sih ngelihatnya PPKM hari ini tuh? Kalau menurut saya PPKM sekarang ini gimana ya? Kurang efektif gitu loh, Bang. Karena masih banyak orang-orang yang mau cari makan susah, terus juga banyak juga kan berita-berita yang pasti banyak kayak Satpol PP mengingatkan, tapi banyak juga yang pakai kekerasan, terus ngangkutin barang-barang jualannya. Menurut saya kan itu nggak boleh ya Bang ya, seharusnya itu diingatkan dan dikasih solusi. Terus banyak juga sekarang PPKM yang melanggar didenda. Padahal ya penghasilannya juga belum tentu kan cukup untuk bayar denda. Jadi menurut saya kurang efektif sih kalau PPKM sekarang ini. Mas Rapi gimana Mas Rapi? Saya dapat poinnya tadi dari Mbak Risa. Kita sharing ngobrol santai aja. Ya, jadi saya sebenarnya pernah membaca ya terkait dengan PPKM. Salah satu berita dari Pikiran Rakyat itu berjudul bahwa Jokowi jamin rakyat tidak akan kelaparan selama PPKM darurat. Lalu ada Pak Luhut yang menjamin bahwa Rabu itu akan diadakan bagi-bagi beras. Nah, tapi pada kenyataannya masyarakat itu masih banyak yang berjualan. Ketika ditanya kenapa masih berjualan, mereka beralasan karena mau makan apa gitu loh. Apalagi para pekerja-pekerja yang mengandalkan gaji harian atau pendapatan harian. Yang di sini berarti apa yang dijaminkan oleh Pak Presiden itu tidak terrealisasikan gitu loh. Lalu terkait dengan oknum-oknum aparat ya sebenarnya itu kembali kepada subjektif masing-masing. Karena saya pun pernah melihat berita di mana ada beberapa orang aparat ya dari pihak kepolisian yang justru membeli barang-barang dagangan dari para pedagang gitu yang masih berkeliaran. Jadi ada yang jual apa ya, dagangan bukan makanan sih waktu itu saya lupa lagi, itu dibayar dan dibeli dengan uang senilai 5 juta gitu loh, biar si pedagang itu pulang untuk menaati PPKM darurat ini. Cuma untuk keseluruhannya ya kembali lagi, ketika menertibkan PPKM darurat ini atau mengeluarkan aturan mengenai PPKM darurat ya seharusnya disesuaikan gitu loh dengan apa ya, misalnya kebutuhan pangan masyarakat serta stok pangan kita tuh ada berapa sih untuk sampai berapa lama. Karena kalau di Jerman sendiri pas bulan April atau bulan Mei tahun 2020 mereka sendiri menjamin bahwa stok pangan mereka itu cukup untuk 4 tahun ke depan. Nah, Indonesia sendiri tidak ada jaminan stok pangannya sampai berapa. Sehingga menurut saya untuk diterbitkan aturan PPKM ini, ya kembali lagi harus disesuaikan dengan stok pangan yang dimiliki oleh negara. Mas, maaf di-mute itu. Oh iya, sorry. Oke, saya lanjut ya. Ya, saya dapat poinnya tadi apa yang Mas Rapi sampaikan ya, kaitannya dengan seharusnya negara dari awal menghitung stok pangan, ketersediaan pangan yang seharusnya bisa menghidupi warga negara yang berada di bawah
garis kemiskinan atau kurang mampu begitu. Mungkin selanjutnya kawan-kawan yang ada di Zoom ataupun kita semua bisa saling bertanya sebelum nanti kita masuk ke penutup begitu. Jadi kita sharing santai aja apapun kawan-kawan berbicara, karena tujuan dari zona politik ini sekali lagi saya ingatkan adalah membicarakan politik ala obrolan warung kopi yang dimana ya ada kesalahan, ada kekurangan, ada ketidakpahaman, itu menjadi suatu hal yang wajar begitu. Yang pasti kita masih tetap bisa kumpul lagi. Kalau di warung kopi kan bahasanya kita bisa ngopi lagi lah. Kalau di sini kita masih bisa tetap diskusi di lain waktu. Nah, kira-kira ada nggak dari kawan-kawan yang di room ini yang ingin sharing begitu? Tidak harus bertanya, menyampaikan pandangannya saja atau menyanggah pendapat saya atau pendapat Mas Rapi dari tadi, ataupun mungkin pendapat Mbak Risya yang kalian rasa ada kekeliruan begitu. Silakan kawan-kawan. Ya, silakan. Dari Mas Rapi sendiri ada yang masih mau disampaikan nggak kira-kira? Atau ada yang pengen dibicarakan nggak kira-kira? Ya mungkin apa ya? Kalau misalnya tadi kan Mas Tulus kan bertanya terkait kebijakan dari PPKM darurat gitu. Beberapa hal yang kontra di masyarakat. Tapi menurut Mas Tulus sendiri nih, ini kan sebelum ada PPKM itu kan dikenal PSBB dan new normal. Nah itu menurut Mas sendiri atau dan juga Mbak Risya sendiri, ada nggak sih kebijakan-kebijakan yang ini kok nggak cocok gitu loh, atau ini kok ada yang kurang gitu dari PSBB dan juga new normal? PSBB dan new normal ya. Pertama begini, apa yang pemerintah gunakan hari ini dalam kebijakannya? Saya tidak menemukan dasar hukumnya, Mas Raffi. Saya kesulitan lah. Entah memang saya nggak ngerti baca, entah memang undang-undangnya terlalu sulit saya baca. Tapi beberapa pencarian yang saya lakukan, tidak ada dasar hukum yang menyebutkan adanya istilah PPKM misalnya. Nah, jadi saya bingung begitu loh. Kalau Mas Raffi menanya ke PSBB dulu, nah, pembatasan sosial berskala besar itu dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan itu ada. Jadi ada payung hukumnya kalau untuk PSBB dulu. Nah, terkait dengan pelaksanaan, tentu dari banyak perspektif sudah menyampaikan apa saja kekurangan-kekurangan dari pemerintah terhadap pelaksanaan. Misalnya inkonsistensi, hari ini bilang apa, besok bilang apa. Sampai kawan-kawan kita dari salah satu universitas yang ternama di Indonesia juga sampai menyebut istilah the lip service begitu. Itu kan sebagai salah satu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang ibaratnya kalau kita bilang di bahasa sekarang tuh kayak perempuan yang mudian begitu loh. Pemerintah kok mudian gitu. Harusnya kan pemerintah tegas, jelas. Kemana, apa-apa kebijakannya, apa arahnya begitu loh. Jangan sekarang bilang A, besok bilang B. Sekarang uuan, besok ngambek gitu loh. Kalau bahasa kita anak muda sekarang kan. Jadi itu sih yang paling masalah menurut saya dari penanganan pemerintah di pandemi COVID ini. Terlalu mudian begitu loh. Entah tiba-tiba nanti bilang gini, tiba-tiba gini, ya gimana mau mereka aja deh gitu. Akhirnya masyarakatnya pusing. Nah, berdampaklah ke sekarang. Ke sekarang sudah banyak sekali masyarakat yang tidak lagi mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Karena selama ini gue dengerin lu ngomong, toh nggak beres-beres juga lu. Yang bener aja dong kata masyarakatnya gitu loh kurang lebihnya. Menurut saya sih gitu. Iya sih. Kalau Mbak Risya sendiri gimana? Kalau menurut saya waktu diberlakukannya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar itu kan dengan alasannya untuk menekan penyebaran COVID-19 ya. Tapi kan di sisi lain PSBB ini justru memberi dampak yang buruk gitu tuh bagi perekonomian gitu. Kayak misalkan ya orang tua saya kan kerjanya di luar kota Cilegon. Nah, di kerjaannya itu PSBB gitu. Nah, otomatis orang tua saya juga mau nggak mau harus kena PSBB kan. Jadi kerjaannya tuh kayak jadi nggak teratur gitu loh, Mas. Jadi PSBB itu bukan solusi yang tepat juga sih kalau menurut saya, karena masih banyak orang-orang yang bekerja di luar daerah-daerah yang terkena PSBB gitu. Jadinya sangat sulit juga gitu ya, Mas, kalau menurut saya.
Saat tadi Risha bilang PSBB bukan jalan yang tepat, saya mikirnya revolusi adalah jalannya. Saya kirain Risha mau ngomong gitu. Oke, luar biasa ya, kita sudah ngobrol banyak hal. Kawan-kawan yang bergabung di Zoom, sekali lagi saya kasih kesempatan untuk Mas Ahmad Ghazali Kevin Lubis, David Kusuma, Fauzi Andrea yang ingin menyampaikan pendapat ataupun yang ingin bertanya. Saya persilahkan dengan segala hormat untuk bisa langsung unmute, ataupun kalau memang kondisi tidak memungkinkan untuk berbicara bisa mengirim chat di room chat. Silakan kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapat ataupun ingin bertanya sebelum nanti kita tutup. Soalnya saya dapat info terbaru, Mbak Risha tidak bisa lama-lama nih, soalnya beliau nanti jam 11:30 harus mengikuti program vaksinasi ya Mbak Risha ya. Iya benar. Nah, jadi kemungkinan paling kita bisa sampai jam 11 kawan-kawan. Jadi silakan yang sudah bergabung di Zoom untuk nanya nih. Ada Mas Rapi selaku bintang tamu kita hari ini. Ada Mbak Risha selaku host kita hari ini. Ada saya selaku co-host ya kawan-kawan. Ada? Oh, dari Mbak Risha ada nggak kira-kira Mbak Risha yang masih ingin diobrolkan? Ya, nggak ada sih, cukup Bang. Ya. Oke. Mas Rapi, obrolan kita sudah banyak sekali Mas Rapi. Mungkin Mas Rapi bisa kasih kalimat closing statement lah begitu loh. Apa yang kira-kira Mas Rapi ingin sampaikan pada kesempatan kali ini yang mudah-mudahan bisa menjadi catatan ke depan begitu. Ya, jadi menurut saya penting bagi kaum muda untuk memahami politik ya, tentunya. Dan ya tujuannya supaya bisa mengkritisi terkait dengan kebijakan ataupun arah dari kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah gitu loh. Jadi sebaik-baiknya kita sebagai kaum muda itu tentunya harus mampu mengkritisi, semisal ada sebuah aturan yang mengatakan bahwa ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa aturan ini baik, tapi ya kita harus berpikir lebih dalam, baiknya dari unsur yang mana, dari aspek yang mana, dan untuk siapa baiknya. Jadi untuk itulah pentingnya mempelajari politik, dan juga biar nggak kayak saya gitu, memilih golput. Oke. Begitu saja. Terima kasih ya Mas Rapi sudah mau sharing. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Risha, saya mau ingatkan kawan-kawan yang ada di room Zoom ataupun yang menyaksikan video ini, kalau setelah ini kita juga akan lanjut diskusi series lagi nanti di jam 4, di mana saya akan ngobrol dengan Wakil Gubernur dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Jadi kalau kawan-kawan ingin bergabung silahkan, nanti bisa di-share infonya. Begitu saja, saya kembalikan ke Mbak Risha selaku host. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya atau ngasih pendapat ataupun curhat, ya karena keterbatasan waktu juga ya, nanti bisa dilanjut diskusi di jam 4 bareng Bang Tulus. Makasih ya Mas Raffi sebelumnya udah mau diundang. Sama-sama Mbak, makasih juga buat Mbak Risha, Mas Tulus. Sama-sama, makasih juga untuk partisipasinya. Luar biasa, ada 600 orang itu yang bergabung. Iya, ada 600 ya. Oke, saya tutup saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.